Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imam Sufyana, NIM 0552438182, program studi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan melaporkan hasil praktikum tugas 2, yaitu mengimplementasikan IRD kasus rumah sakit ke dalam MySQL atau MariaDB menggunakan XAMPP sesuai panduan. Sebelum memulai, saya akan menjalankan XAMPP-nya dan memastikan modul Apache dan MySQL aktif. Oke, sini kita start Apache-nya sampai berwarna hijau dan MySQL juga start warna hijau. Lanjut untuk langkah pertama, saya akan menunjukkan akses ke MySQL melalui command prompt. Pertama, kita buka md prompt. Selanjutnya kita arahkan ke direktori, yaitu kita coba naik satu langkah lagi. Kita coba buka. Nah, kita coba buka XAMPP dengan cara ketik cd XAMPP, enter. Oke, lihat dulu. Kita coba masuk ke dalam folder MySQL. Ini MySQL. Terus kita cek lagi. Nah, kita masuk ke folder bin. Nah, setelah ini CLS. Nah, di sini kita perlu masuk ke dalam yaitu yang namanya MySQL.exe. Nah, di sini kita masukkan yaitu perintahnya MySQL spasi menu. Spasi U itu adalah user. Nah, usernya itu secara default root. Oke, kita enter. Nah, kalau udah masuk ke dalam MariaDB ini berarti kita udah berhasil masuk ke database. Selanjutnya kita coba buka yaitu melalui yang namanya di website. Kita coba masuk ke localhost. Terus kita masuk ke phpMyAdmin. Nah, jadi tampilannya kalau melalui website seperti ini. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba membuat database melalui command line aja. Oke, lanjut. Di sini saya akan membuat database yaitu bernama rumah sakit dan menggunakan database tersebut. Caranya yaitu pertama kita create database. Pertama-tama kita cek dulu di dalam database ini sudah ada isinya apa aja dengan command-nya yaitu data titik koma enter. Ini ada beberapa database yang sudah ada sebelumnya. Oke, selanjutnya kita coba create database, yaitu create database rumah sakit. Oh, ternyata kurang ternyata database rumah sakit. Nah, jika ada keterangannya query oke, berarti ini udah udah tercreate. Coba kita cek yaitu dengan mengetikkan show database. Nah, di sini sudah ada ya.
Terus untuk selanjutnya yaitu eh, kita coba menghapus database tersebut yaitu dengan mengetikkan drop database, nama database yang barusan kita buat yaitu Roma 2. Nah, coba kita cek lagi apakah masih ada atau sudah nggak ada. Oh, data. Nah, di sini udah nggak ada ya untuk yang tabel apa untuk database rumah sakit. Oke, maka selanjutnya yaitu kita akan membuat 6 tabel yaitu ada administrator. Coba kita cek di sini kita diberikan yaitu ada sekitar 6 tabel yaitu ada administrator, dokter, pasien, dokter admin, daftar, dan pasien dokter. Mari kita bikin database-nya terlebih dahulu. Kita create ulang kembali untuk yang database barusan kita hapus yaitu database rumah. Selanjutnya kita coba bikin tabelnya. Karena di sini kita akan menggunakan database rumah sakit, maka kita ketikkan perintah yaitu use rumah sakit. Udah masuk. Di sini kita coba bikin tabel baru. Itu dengan cara create tabel. Kita coba bikin yang administrator. And ID min. Untuk tipe datanya yaitu integer dengan ini sekitar 3 kita buat sebagai untuk increment. Selanjutnya ini kita ada di administrator ada nama admin. Nah, di sini untuk tipe datanya bisa kita pilih varchar atau yang satunya char. Nah, perbedaan utama antara char dan varchar terletak pada panjangnya. Eh, yang char menggunakan panjang tetap, sedangkan varchar menggunakan panjang variabel. Char akan mengisi sisa ruang dengan spasi jika data lebih pendek dari panjang yang ditentukan, sementara yang varchar hanya menyimpan jumlah karakter yang benar-benar digunakan, yang membuatnya lebih efisien dalam hal ruangan untuk data yang panjang dan bervariasi. Nah, maka dari itu kita menggunakan varchar, bikin dengan 30 aja. Waktu varchar di sini kita nah coba kita cek apakah tabelnya sudah apa namanya sudah terisi yaitu dengan cara dash spasi namanya ini store. Nah, di sini sudah dibuat. Nah, karena di sini terdapat tabel untuk menyingkat waktunya saya akan coba copy paste aja biar waktunya tidak terlalu panjang. Karena di sini saya sudah mencoba
berlatih berulang-ulang kali. Oke, langsung saja kita coba copy. Setelah itu kita coba cek apakah tabelnya sudah terklik semua. Nah, kita ketikkan terklik semua ya, yaitu ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Selanjutnya kita akan menambahkan forensic untuk merealisasikan relasi pada IRD. Kita pakainya di sini aja, di websitenya, terus kita buka di, kita refresh dulu. Nah, di rumah sakit, di sini yang perlu kita eh, buat sebagai forensik yaitu di mana? Di dokter admin, struktur. Nah, di sini namanya di dokter admin itu yang ID dokter sama ID admin kita jadikan forensik. Kita kita ubah ke indeks atau bisa lewat sini terus double checklist saja terus kita pilih indeks. Nah, jika sudah muncul logo kunci ini berarti sudah. Nah, untuk yang daftar kita juga ini juga kita buat forensik. Terus yang pasien dokter kita buat juga di ID dokter sama ID pasiennya kita buat forensiknya. Setelah itu kita akan menghubungkan garis relasinya, yaitu kita klik di bagian rumah sakit di database-nya, terus kita masuk ke di sini desainer. Nah, di sini kita coba di setiap database-nya dulu. Di sini kita akan menghubungkan antara tabel-tabelnya dengan ID yang kita buat sebagai primary key ke ID yang kita buat sebagai forensic. Yaitu pertama kita pilih create relationship, terus kita pilih yang pertama ID yang kita buat sebagai primary key, kita masukkan ke yang foreign key di ini ID admin kita cocokkan. Kalau di sini ID admin kita sambungkan juga ke ID admin. Nah, di sini yang on delete kita pilih cascade, sedangkan yang on update kita pilih cascade juga. Kita oke. Okay. Nah, di sini rahasia admin update. Kita coba refresh. Nah, sudah terhubung untuk apa namanya relasinya. Kita hubungkan lagi yang untuk yang lainnya. Misal di kita hubungan ID data dengan salah hubungkan ID dokter dengan ID. Oke, selanjutnya ID dokter lagi dengan ID dokter. Terus ID pasien dengan ID pasien. Cascade. Oke. ID pasien dengan ID pasien. Refresh dulu.
Terus satu lagi yaitu ID admin sama ID admin. Ini kita sudah berhasil membuat apa namanya ini garis penghubung untuk relasinya. Nah, dulu untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan menambahkan data. Kita isi tabel dengan data contoh untuk pengujian. Eh, untuk caranya yaitu kita jalankan insert into. Kita buka ulang untuk command prompt-nya. Di sini kita akan menjalankan yaitu namanya insert into. Kita akan mengisikan dulu yang bagian administrator. Eh, administrator kan nama admin, waktu, untuk value-nya, misal kita beri namanya Aminah. Aminah untuk waktunya kita bikin pagi. Lanjut bikin namanya Rahmat dengan waktu siang. Terus satu lagi Sari, waktunya untuk menyingkat waktu, isian tabel kita kopas lagi. Setelah semuanya terklik, sekarang waktunya kita uji pengambilan datanya dengan perintah select, select bersyarat, dan join. Yang pertama, kita akan mencoba mengambil data pasien dengan mengetikkan select bintang from pasien. Ini langsung muncul ID pasiennya, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin pasiennya. Untuk selanjutnya yaitu select bersyarat. Kita akan mengambil jenis kelamin dari kelamin laki-laki. Kita coba dengan mengetikkan select nama pasien. Kita akan membutuhkan pasien from pasien where jenis kelamin yaitu laki. Enter. Nah, di sini untuk nama untuk pasien yang berjenis kelamin laki-laki ada 2 pasien. Ini ada Joko dan Asep. Untuk yang Joko beralamat di Jalan Kenangan nomor 10, terus yang Asep di alamatnya di Jalan Mawar nomor 9. Selanjutnya yaitu select join antar tabel, yaitu nama pasien, dokter, waktu periksa. Oke, kita ketikkan kodenya select
nama pasien. Query ini mengambil data dari 3 tabel, yaitu yang pertama pasien alias P, pasien dokter alias PD, dan ketiga dokter alias D. Dengan melakukan join, query ini menggabungkan informasi pasien, dokter, dan waktu pemeriksaan berdasarkan hubungan antara tabel. Eh, Yang pertama yaitu join P dengan pasien dokter P atau PD, artinya yaitu setiap baris dari tabel pasien dokter akan dicocokkan dengan tabel pasien berdasarkan ID pasien. Ini menggabungkan informasi siapa pasiennya dengan catatan pemeriksaan. Untuk yang kedua, pasien dokter, pada untuk yang kedua pasien dokter PD dengan dokter D. Artinya yaitu setiap pemeriksaan atau di pasien dokter akan dicocokkan dengan informasi dokter yang memeriksa berdasarkan ID dokter. Eee, untuk arti setiap kolom pada hasil query, P nama pasien berasal dari tabel pasien, untuk menampilkan nama pasien yang melakukan pemeriksaan. Yang kedua yaitu D nama dokter berasal dari tabel dokter, menampilkan nama dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien tersebut. Yang ketiga adalah PD waktu periksa, berasal dari tabel pasien dokter untuk menampilkan tanggal dan waktu pasien diperiksa oleh dokter. Jadi setiap baris hasil query mempresentasikan satu pertemuan pemeriksaan antara pasien dan dokter dengan lengkap waktu terjadinya. Langkah selanjutnya yaitu fungsi matematika dan string, between, like, order by, dan group by. Saya akan menunjukkan contoh fungsi aggregate, string, dan query khusus yang ada pada Rubik. Mari kita jalankan perintahnya. Yang pertama yaitu menghitung jumlah pasien. Kita bisa menggunakan yaitu select count bintang. Kita ketikkan select count bintang jumlah pasien from Nah, kita memiliki jumlah pasien 3 pasien. Untuk penjelasannya yaitu untuk count bintang itu menghitung total baris dalam tabel pasien. Sedangkan jumlah pasien memberi nama kolom hasil dengan alias jumlah pasien. Hasilnya menampilkan jumlah total pasien yang tersimpan dalam tabel. Untuk langkah kedua yaitu menampilkan nama pasien dan 2 huruf pertama alamat. Kita gunakan select
alamat pasien 2, awalan from pasien. Nah, untuk penjelasannya yaitu untuk nama pasien diambil langsung dari tabel pasien, sedangkan yang yang ini live alamat pasien, koma 2 mengambil dua huruf pertama dari kolom alamat pasien. Yang awalan, kolom tersebut diberi nama alias awalan. Maka hasilnya menampilkan nama pasien dan awalan atau dua huruf pertama dari alamatnya. Lanjut, yang ketiga yaitu menampilkan pemeriksaan dalam rentan tanggal. Kita jalankan naik bintang. Nah, di sini Bedwin digunakan untuk mengambil data dalam rentang tanggal sekian. Eh, Sedangkan mengambil semua kolom yaitu dengan tanda bintang. Untuk yang baris diambil adalah yang memiliki waktu periksa antara 10 Januari 2025 sampai dengan 12 Januari 2025. Maka hasilnya eh, semua catatan pemeriksaan atau pasien bertemu dokter yang terjadi pada rentan waktu tersebut. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu mencari dokter berdasarkan nama yang mengandung DR. Kita jalankan select bintang from dokter where nama dokter like. Di sini like persen dokter persen, yaitu untuk mencari teks dari DR yang muncul di mana saja dalam nama dokter. Sedangkan persen ini digunakan Wildchart untuk karakter bebas. Dan hasilnya semua dokter yang namanya mengandung kata DR, misalnya dokter Budi, dokter Andi, dokter Sinta. Lanjut yang nomor 5 yaitu mengurutkan pasien berdasarkan nama secara A sampai Z. Kita jalankan perintahnya, select bintang from pasien order by nama. Nah, di sini order by nama pasien yaitu mengurutkan berdasarkan kolom nama pasien. Sedangkan ASC yaitu ascending, yaitu A sampai dengan Z. Maka hasilnya daftar pasien yang disortir alfabetis dari yang terkecil ke terbesar. Contohnya Asep, Joko, Siti. Lanjut yang nomor 6 yaitu menghitung jumlah dokter berdasarkan spesialis. Untuk perintahnya akan select spesialis count bintang jumlah dokter
from dokter group by spesialis. Nah, di sini yaitu mengelompokkan data berdasarkan kolom spesialis. Eh, kon dalam kurung bintang, yaitu untuk menghitung berapa dokter di setiap spesialis. Jumlah dokter yaitu digunakan untuk memberi nama kolom hasil. Jadi hasilnya jumlah dokter per spesialis. Lanjut ke langkah berikutnya yaitu update dan delete. Saya akan memperlihatkan contoh update dan delete datanya. Di sini kita akan mencoba mengupdate alamat pasiennya. Coba kita cek dulu untuk pasiennya. Naik bintang from pasien. Misalkan di sini kita akan mengupdate si ID 1, nama pasien Joko, alamatnya Jalan Kenangan nomor 10. Kita coba update, ganti alamatnya dengan perintah update pasien set alamat pasien sama dengan Jalan Mawar. Kita akan mengupdate dengan mengganti alamat ke Jalan Mawar nomor 23. Where ID pasien sama dengan 1. Oke, sudah berhasil. Coba kita cek, kita tampilkan lagi untuk ID pasien 1. Select bintang from pasien where ID pasien sama dengan select from pasien dan ID pasien. Ternyata yang tadi kurang I sama dengan 1. Oke, nah di sini untuk alamatnya sudah berhasil kita update menjadi Jalan Mawar nomor 123. Sedangkan yang sebelumnya yaitu di Jalan Kenangan nomor 10. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencoba untuk menghapus pasiennya. Kita coba hapus menggunakan perintah delete from pasien where ID pasien sama dengan. Nah, di sini kita akan mencoba menghapus untuk di ID 3 yaitu pasien Asep 3. Oke, error. Oh, ternyata kita kurang delete from where ID pasien sama dengan 3. Oke, berhasil. Kita coba tampilkan kembali. Select bintang from pasien. Nah, di sini pasien dengan ID pasien 3 sudah berhasil kita hapus. Demikian praktikum tugas 2, semua langkah mulai dari pembuatan database, tabel, relasi, pengisian data, hingga query telah dilakukan sesuai dengan ERD dan panduan
Jika dalam eh, pembuatan praktikum tugas 2 ini ada kesalahan, mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.